Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang Code Igniter. Jadi sebelumnya pada pertemuan web programming 1 kita sudah belajar cara membuat website atau membuat sebuah sistem berbasis website dengan membangunnya dari nol. Nah, kalau ini kita akan belajar framework. Framework itu jadi seperti rancangan ya yang sudah ada. Kemudian kita kembangkan, polanya sudah ada. Kemudian kita tinggal mengembangkan saja sesuai dengan apa yang kita mau. Oke. Yang akan kita pelajari kebetulan adalah Code Igniter. Jadi pada bab ini kita lihat di sini pertemuan kedua ya. Oke. Pada bab ini diharapkan mahasiswa dapat memahami materi-materi fundamental yang diperlukan sebelum mempelajari framework Code Igniter. Jadi teman-teman diharapkan memahami materi-materi fundamental atau dasar-dasar dari framework Code Igniter. Nah, yang pertama kita akan pelajari adalah bagaimana cara menginstalnya. Kemudian apa-apa saja yang diperlukan dalam menjalani kita membuat perancangan menggunakan Code Igniter. Jadi yang pertama itu kita sebelum menginstal Code Igniter-nya kita harus menginstal PHP, kemudian web server, kemudian database, kemudian framework Code Igniter itu sendiri. Nah, kebetulan web programming 2 ini tidak akan bisa diikuti kalau teman-teman belum mengikuti web programming 1. Nah, tapi tentu saja di sini semua sudah mengikuti web programming 1 ya, karena itu adalah syarat mutlak bagi teman-teman mengikuti mata kuliah web programming 2. Nah, di web programming 1 kita sudah menginstal ya PHP, kemudian MySQL database-nya, kemudian web servernya ada Apache, semua kita install dalam bentuk XAMPP ya, XAMPP. Nah, kalau yang menggunakan Linux ada LAMPP. Jadi kita menggunakan XAMPP, teman-teman sudah pada akrab dong harusnya. Oke. Nah, kemudian apa sih kelebihan-kelebihan dari Code Igniter? Nah, yang pertama teman-teman nggak perlu kalau bikin sebuah aplikasi itu ngoding dari nol nih, karena sudah ada frameworknya. Nah, di sini teman-teman sudah disiapkan pola desain atau arsitektur. Kemudian yang keren lagi dia mendukung MVC ya, yaitu model, view, dan controller. Jadi sebelum memulai materi sebaiknya kita siapkan dulu tools-tools yang akan digunakan untuk pembelajaran kita pada materi web programming 2 ini. Nah, tools-tools yang digunakan, yang akan kita gunakan bisa di-download pada link berikut ini nih. Code Igniter-nya sendiri. Code Igniter. Nah, untuk Code Igniter yang akan kita gunakan dalam pembelajaran mata kuliah ini adalah Code Igniter 3 ya. Jadi teman-teman silakan download di codeigniter.com, pilih yang Code Igniter 3. Nah, bedanya apa dengan yang 4? Nanti akan kita jelaskan pada pertemuan berikutnya. Oke, sekarang kita instalasi dulu Code Igniter 3-nya, kita download. Yang belum punya silakan di-download sendiri ya. Kemudian PHP web server, kemudian database-nya kita menggunakan yang namanya XAMPP. Silakan teman-teman download juga di sini. Download XAMPP.
Nah, ini sesuaikan ya. Teman-teman sesuaikan apakah mau menggunakan laptopnya itu menggunakan Windows atau Linux. Nah, kalau di sini saya Windows, maka saya pilih yang download 64 bit. Ini yang paling atas. Kemudian teman-teman juga bisa menyesuaikan PHP yang akan digunakan nih. Kalau saya dicukup di 7.4.29. Kita download di sini. Oke, setelah di-download kemudian kita install. Nah, kebetulan saya sudah menginstal XAMPP ya. Setelah terinstall, maka tinggal kita gunakan. Nah, ini adalah kita buka kontrol panelnya. Nih, seperti ini. Kita start Apache, kita start MySQL. Tapi MySQL ini belum kita gunakan ya. Tapi nggak apa-apa, teman-teman jika mau mencoba untuk ada database-nya silakan diaktifkan. Oke, hanya itu saja untuk penginstalan XAMPP atau paket Apache MySQL PHP-MyAdmin. Oke, kemudian setelah itu kita buka nih. Nanti dulu kita siapkan foldernya. Kita siapkan foldernya. Folder yang akan kita gunakan itu sesuai dengan tempat install web server ya, tadi ya. Menginstal XAMPP-nya tadi di mana? Kalau saya tadi di C. Mana C ya? Oke. XAMPP htdocs. Nah, di sini. Jadi teman-teman silakan masukkan ke htdocs di sini. Saya pilih kemudian buat folder. Foldernya adalah oke, kita sesuaikan dengan ini aja. Kita sesuaikan dengan yang ada di modul. Ya, instalasi software teman-teman bisa menggunakan ini Apache to Triad, WMPP atau XAMPP. Kemudian text editor ini untuk kita mengetik. Di sini saya menggunakan Sublime. Teman-teman bisa download. Kita sesuaikan aja ya, kita menggunakan Sublime ya. Langsung aja kita menggunakan Sublime Text. Nih, teman-teman bisa download di sublimetext.com. Langsung aja download for Windows. Nah, yang kita butuhkan ini dalam instalasi software, kita butuh web server, XAMPP udah kita install, kemudian text editor, Sublime. Setelah Sublime-nya tadi di-download, maka kita install, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, nih, ini adalah Sublime. Nah, kemudian setelah itu yang akan kita siapkan adalah web browser. Web browser tadi ya, by Chrome ataupun Mozilla. Nah, setelah semua di-download atau semua telah disiapkan dan diinstal, maka cara instalasi CodeIgniter itu bagaimana? CodeIgniter itu tidak diinstal dengan mengklik 2 kali seperti halnya exe ya, format exe untuk
kalian download kemudian klik 2 kali terinstall sendiri, enggak. Nah, tapi CodeIgniter ini formatnya adalah package atau zip. Jadi teman-teman tinggal ekstrak kemudian taruh di folder yang telah kita buat. Nah, sebelumnya kan kita membuat folder ya, membuat folder di dalam htdocs. Ini teman-teman udah akrab dong dengan htdocs ya. Jadi htdocs adalah sebuah folder yang ada di dalam XAMPP. XAMPP itu foldernya di mana? Foldernya yang teman-teman tentukan waktu penginstalan. Jadi kalau menginstalnya di C, ya kita cari nih di C. Ini seperti ini, di C, kemudian ada folder XAMPP, kemudian ada folder htdocs. Nah, kita akan membuat sebuah aplikasi sistem yang ada di dalam htdocs. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah kita membuat sebuah folder dulu di sini. Folder, ya. Ini saya bikin ya, new folder. Kemudian kita rename dulu nih. Kita rename sesuaikan dengan apa di sini nih. Kita akan membuat pustaka booking. Oke, kita sesuaikan aja ya dengan yang ada di modul ya. Pustaka booking. Oke. Rename dulu nih, saya udah ada. Oh, kebuka bentar. Rename pustaka booking. Oke. Ini ya, new folder kita buat, kemudian kita jadikan pustaka booking. Pustaka booking. Ya, setelah pustaka booking kita create, ya, setelah pustaka booking kita create, maka yang tadi nih CodeIgniter-nya kita ekstrak. Ekstrak file. Kita cari di mana tadi, kita akan tempatkan di C XAMPP htdoc pustaka booking. Oke. Oke, setelah di sini terekstrak ya. Setelah terekstrak, maka harusnya kita kopikan dulu ya, keluar ya. Ingat ya, untuk naruh isinya kita taruh di tepat di sini. Ini kita hapus. Jadi di dalam folder langsung htdocs pustaka booking, dalamnya ini seperti ini. Oke. Kembali ke modul, kita lihat di sini. Ya. Setelah di-download, ekstrak file CodeIgniter pada direktori XAMPP htdocs. Lalu ubah folder CodeIgniter menjadi sesuai keinginan kita. Di sini saya akan ubah folder CodeIgniter tersebut menjadi pustaka booking. Oke ya, jadi namanya pustaka booking nih, sudah sesuai dengan yang kita punya. Nih. Namanya di dalam C XAMPP htdocs pustaka booking. Nah, di sini nih pustaka booking. Jadi udah sama ya dengan yang di modul. Nah, setelah itu sekarang coba akses folder tersebut melalui browser. Maka kita akses melalui browser nih sekarang nih. Cara mengaksesnya bagaimana? Cara mengaksesnya adalah kita ketikkan localhost. Jangan lupa ya, ketika kita mengetikkan localhost ini, pastikan XAMPP-nya, Apache-nya sudah kita start. Oke. Kemudian
Di sini kita ketikkan pustaka booking. Nah, otomatis sudah ada nih ketika kita akses localhost pustaka booking, maka kalau tidak ada kesalahan maka akan muncul nih welcome to CodeIgniter. Tuh. Jadi if you would like to edit this page, you'll find it located at. Jadi ketika teman-teman ingin mengubah tampilan ini, dia adanya di application view welcome message.php. Nah, controllersnya juga dapat ditemukan pada application controllers welcome.php. Nah, ini yang kita sebut tadi di awal, bagaimana si CodeIgniter ini atau framework ini sudah support dengan metode MVC atau model, view, dan controller. Jadi teman-teman kalau mau mengubah tampilan itu adanya di view. Kalau ingin mengubah sesuatu yang berhubungan dengan database itu adanya di model. Kemudian jika ingin menaruh misalnya 1+1, kemudian pertambahan, pengurangan dan sebagainya yang berhubungan dengan perhitungan atau logic, itu adanya di controller. Jadi semua sudah diatur nih dengan metode MVC, model, view, dan controller. Nah, kemudian kita lihat di sini ya, kita sudah berhasil menampilkan lokal pustaka booking yang kita buat atau yang kita install. Nah, tahap selanjutnya adalah kita akan memahami tentang struktur folder CodeIgniter. Yang pertama itu kan ada application, system, dan user guide. Kita lihat di sini. Kita buka application, system, nih ya. Kemudian user guide nih ada readme.rst. Nah, sekarang kita akan tahap berikutnya adalah kita akan memanggil dulu nih. Kita bukanya biar enak di ini aja, di Sublime. Oke, kita buka Sublime-nya. Mana tadi Sublime? Sublime Text. Ini ya. Ini kita close dulu. Close all file, no. Oke, di Windows itu open folder namanya. Kita akan membuka folder dari pustaka booking. Select folder. Nah, ini kan muncul nih di sini nih. Di aplikasi itu ada cache, ada config, ada controller, ada core, ada helper, ada hooks, ada language, library, logs, model, third party, view. Nah, yang akan kita gunakan adalah yang pertama controller, kemudian ada model, ada view. Gampangnya MVC itu model, views, dan controller. Jadi kita akan bergerak di sini aja nih. Selebihnya itu pelengkap. Meskipun kita akan ada di config, kemudian library dan sebagainya. Nah, tapi secara code atau pengkodingan kita di MVC, model, view, dan controller. Oke, kembali lagi kita lihat modulnya. Pertama kali kita fokus pada folder application config. Di dalam folder config ini terdapat file-file konfigurasi utama dan pertama kali untuk memudahkan pembuatan pengembangan semua file yang akan dibuat dan semua berawal dari root.php. Jadi, apabila kita buka file tersebut, maka kita akan menemukan default controller yang telah terisi dengan nama welcome. Yang mana default controller ini berfungsi ketika user tidak melakukan atau memasukkan apapun pada URL browser, maka secara otomatis mencari controller dengan nama welcome. Nah, kenapa tadi kita
ketika kita akses, maka yang muncul adalah seperti ini. Karena ketika tidak ada belakangnya nih ya, kan nih kita mengetikkan localhost pustaka booking. Nah, tanpa embel-embel apapun nih di belakangnya, maka yang ditampilkan adalah controller dari welcome. Gitu. Oke, kita lihat di sini. Bentar. Kita buka Sublime-nya. Kenapa yang muncul seperti itu? Karena kita lihat di sini nih, controller welcome. Nih, ini yang mengatur. Cara bacanya gimana? Cara bacanya ini ada kelas welcome. Ya, kelas welcome ketika indeksnya kita atur, atau indeks kan halaman depan ya. Ketika tidak ada yang tadi, ketika tidak ada embel-embel belakangnya, kita hanya mengetikkan localhost, kemudian pustaka booking, maka controller ini akan menampilkan view dari welcome message nih. View-nya mana? View-nya di sini. Di sini view ada welcome message nih. Bentar, saya tarik biar enak bacanya. Nah, nih welcome message nih yang ditampilkan. Oke, ya. Jadi dari controller welcome message-nya ini, kemudian isinya ya, di slot view dia akan meload view atau tampilan welcome message. Nah, kebetulan welcome message-nya ada di sini. Isinya ini. Gampangnya ketika kita ngetes, ini ada title ya, ada title welcome to CodeIgniter. Kita ubah misalnya selamat datang di CodeIgniter. Ini kita simpan. Maka ketika kita akses, nih titelnya berubah, selamat datang di CodeIgniter. Ya, masih ingat kan ya? Titel itu apa? Titel adalah yang muncul di bar atas ini. Oke. Selanjutnya, control welcome itu sendiri bisa Anda temukan pada folder application controller. Nah, ini yang tadi terdapat fungsi index nih ya. Index, welcome message. Nah, kemudian sekarang lihat pada bagian views yang terletak pada application views. Pada folder view terdapat file dengan nama welcome message. Ini yang tadi, ini titelnya kita rubah. Tuh. Nah, sekarang kita akan menampilkan biodata. Jadi kita buat sebuah file diberi nama contoh1.php ya, contoh1.php, kemudian disimpan dalam folder application/controller. Oke, ini teman-teman bisa membuat langsung ya contoh 1. Nanti akan kita tampilkan. Oke, langsung saja kita buat. Nah, kita bekerja di Sublime. Nah, ketika kita bekerja di Sublime, ini kan ada huruf-huruf ya, yang warna merah, hijau, putih, kuning, dan seterusnya. Ketika kita mengetik pertama kali, ini ya contoh. Kita selamat datang. Nah, ketika kita mengetik nih ya, ini tidak ada nih. Atau misalnya kita copy dari sini, keluar nggak? Sebentar ya. Nah, ini nggak keluar nih tulisannya, hanya putih saja. Nah, kenapa ini terjadi? Karena kita belum menyimpan file ini ya. Seharusnya kan kita simpan nih, kita simpan dulu. Kemudian diberi nama contoh1 ya, contoh1.php.
Maka muncul nih tag-tag HTML-nya H1 berwarna. Jadi kalau teman-teman ingin membuat file baru, sebaiknya teman-teman klik kanan, kemudian disimpan dulu nih. Disimpan, baru diberi nama save. Agar ketika teman-teman mengetikkan yang salah, misalnya ini salah nih, dia akan memberitahu, oh kurang nih, tutup kurungnya tidak ada. Oke. Nah, seperti itu. Jadi keutamaannya adalah ketika kita menyimpan terlebih dahulu, kita bisa tahu bahwa yang salah itu di mana. Kita ketik seperti ini ya. Ingat ya. PHP kelas contoh 1 extend CI controller ini wajib. Jadi cara mengetikkannya adalah kita menuliskan nama kelasnya contoh 1 sesuaikan dengan nama filenya. Extend CI controller. Kemudian public function index, kita akan mencetak perkenalkan dengan tagnya H1 berarti besar, lebih besar dari bawahnya. Oke, kemudian setelah itu kita panggil. Cara panggilnya gimana? Cara manggilnya kita ketik localhost pustaka booking index.php. Kemudian kita namakan contoh 1. Nah, oke. Jadi setelah ini setelah kita panggil, maka akan muncul nih, perkenalkan nama saya Imam Nawawi. Saya tinggal di daerah Ciputat. Olahraga yang saya sukai adalah bulu tangkis. Nah, sampai di sini mudah-mudahan teman-teman paham ya. Jadi kita saat ini sudah bisa membuat sebuah website tidak dari nol, tapi menggunakan CodeIgniter atau framework CodeIgniter, di mana tampilannya ini baru kita set di controller. Nanti teman-teman bisa men-setnya di view. Oke. Nah, sebagai tugas pertemuan kedua, coba teman-teman mahasiswa mengerjakan dan mengimplementasikan materi yang ada di pertemuan 3, yaitu mengerjakan contoh 1, contoh 2, contoh 3, dan menghilangkan index.php. Kemudian upload atau push file-file tersebut, jadi project yang teman-teman buat, ke repository GitHub-nya. Ya. Kemudian demonstrasikan dan kumpulkan hasilnya di pertemuan selanjutnya. Oke, dari saya di pertemuan ini sudah cukup. Jika ada pertanyaan, kita lanjut di grup WhatsApp ya. Oke, dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.